Sehingga dikatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Yang artinya adalah amal adalah gambaran yang berdiri tegak, sedangkan ruhnya ialah keikhlasan yang ada padanya. Amal kebaikan itu ibaratnya adalah kerangka, sedangkan ruhnya yang menjadi sumber kehidupannya itu adalah keikhlasan ketika beramal. Amal ibadah yang tegak, kuat dan kokoh ikatannya dengan iman adalah dilaksanakan oleh hati yang tulus dan ikhlas. Apabila seseorang beramal dengan tanpa ikhlas, maka amalnya akan sia-sia. Seperti seorang yang memberikan hadiah kepada seorang dengan berharap imbalan duniawi, maka ia sebenarnya tidaklah ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama untuknya semata-mata. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amal kecuali yang ikhlas untuknya dan bertujuan untuk mencari ridhonya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Begitupun juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar
bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Maka dalam keterangan yang lain juga dijelaskan tentang pembagian ikhlas. Ya. Yang pertama, ikhlasnya seorang hamba adalah bersihnya amal mereka dari unsur-unsur riya, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Ia beramal hanya dikarenakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan dirinya dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlasnya orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan beramal hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, sebagai bentuk rasa ta'zim ataupun mengagungkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk diagungkan, tidak karena yang lainnya, juga bukan karena apa-apa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, mereka semua beribadah kepadamu hanya karena takut akan siksa neraka, dan mereka menganggap bahwa kesuksesan adalah target yang paling utama, atau dengan tujuan agar menjadi penghuni surgamu dengan amal-amal yang sedikit, dan agar dapat meminum salsabil. Saya tidak mengharapkan surga dan neraka sebagai tujuan sama sekali. Saya juga tidak ingin meraih suatu pengganti apapun atas cintaku kepadamu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ikhlasnya orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka ketika beramal tidaklah merasa memiliki apa-apa sama sekali. Mereka hanya beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan
merasa bahwa mereka tidak beramal sama sekali untuk diri mereka sendiri.